Selamat sore Ibu dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suster Ilen Anika Sarit Sarumaha SCMM dengan NIM 1020240006, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video animasi pembelajaran tentang perhitungan data berkelompok, min, median, dan modus untuk mata kuliah Biostatistika. Dosen pengampu adalah Ibu Pumarida Simbolon, SKM MKes. Untuk daftar isi pada materi ini, yang pertama adalah min, median, dan modus. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu perhitungan data berkelompok. Perhitungan data berkelompok merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikelompokkan ke dalam interval kelas. Data ini biasanya digunakan ketika jumlah data cukup banyak, sehingga lebih mudah dianalisis jika dibagi ke dalam beberapa kelas atau kelompok. Beberapa konsep dasar dalam perhitungan data berkelompok yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama adalah min. Min biasa ditulis dalam statistik dengan menggunakan simbol X bar. Rata-rata min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Min data berkelompok atau rata-rata data berkelompok adalah nilai rata-rata yang dihitung dari data yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval. Karena data asli tidak diketahui secara tepat, maka digunakan titik tengah atau nilai tengah dari setiap kelas sebagai pendekatan untuk mewakili semua data dalam kelas tersebut. Untuk menentukan min dari data berkelompok, langkah-langkahnya yaitu 1. Membuat data tunggal dari sebuah kasus. Kedua, menentukan jumlah kelas dan interval kelas menggunakan hukum Sturges. Ketiga, membuat tabel data berkelompok atau distribusi frekuensi. Keempat, melakukan perhitungan min data berkelompok. Untuk menentukan jumlah kelas dan interval kelas, kita menggunakan rumus Sturges, yaitu jumlah kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3 kali 3 dikali log 10 dikali N. K sama dengan 1 ditambah 33 dikali log 10, misalkan N-nya itu 30. Jadi hasilnya 1 ditambah 3,3 dikali 1,477 sama dengan 1 ditambah 4.874. Hasilnya sama dengan 6. Untuk menentukan interval kelas yaitu I sama dengan range bagi K. Sedangkan kalau rumus min yaitu X bar sama dengan sigma F dikali X bagi sigma F. Untuk median, Anto Dajan mengatakan bahwa median merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Nilai sedemikian itu merupakan nilai sentral berhubungan dengan posisi sentral yang dimilikinya dalam sebuah distribusi. Maka median juga disebut sebagai rata-rata posisi. Secara teoritis, median membagi seluruh jumlah observasi atau pengukuran ke dalam dua bagian yang sama. Jumlah frekuensi nilai-nilai observasi yang lebih kecil dari median akan sama dengan jumlah frekuensi nilai-nilai observasi yang lebih besar dari median tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh median sebagai ukuran rata-rata ialah mediannya dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, karena proses perhitungannya sederhana dan mudah. Sedangkan kelemahan median adalah sebagai ukuran rata-rata ialah kurang diteliti. Untuk menghitung median data kelompok, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Urutkan data dari terkecil ke terbesar. Kedua, tentukan kelas median, yaitu kelas yang mengandung median. Ketiga, tentukan batas bawah kelas median. Keempat, tentukan frekuensi kelas median. Kelima, tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Keenam, tentukan lebar interval kelas.
Dan yang terakhir, gunakan rumus median data kelompok. Langkah-langkah untuk menentukan median untuk membuat tabel distribusi frekuensi median. Bisa kita lihat bersama seperti ini tabelnya, tabel distribusi frekuensi median. Untuk kejelasan lebih lanjut akan kita bahas dalam contoh soal kasus. Lalu menentukan kelas median yaitu N sama dengan 30. N dibagi 2 yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Lihat di kolom FK tadi bahwa nilai pertama yang kurang atau lebih dari 15 adalah FK 19 di kelas nomor bagian 4. Jadi kelas median yaitu kelas keempat antara 72 sampai 80. Lalu hitung median menggunakan rumus. Median rumusnya itu adalah L ditambah buka kurung N bagi 2 dikurang F dibagi frekuensi M dikali I, di mana L itu batas bawah kelas median, F frekuensi sebelum kelas median, Fm frekuensi kelas median, I yaitu panjang kelas. Ketiga yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi pada sebuah data. Modus digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus atau mode umumnya dilambangkan dengan mo. Dalam data bisa terdapat satu modus atau unimodus, dua modus, bimodus, lebih dari dua modus yaitu multimodus, atau sama sekali tidak memiliki modus. Jika data pengamatan memiliki jumlah frekuensi yang sama, berarti data tersebut tidak memiliki modus. Untuk menghitung modus, sama dengan tabel distribusi frekuensi min dan median. Namun dalam modus, kita menghitung nilai modus berdasarkan frekuensi tertinggi dalam frekuensi data tersebut. Untuk rumus modus, yaitu L ditambah F1 dikurang F0 dibagi 2 F1 dikurang F0 sama dikurang F2 dikali I. Keterangannya, L sama dengan batas bawah kelas modus, F1 sama dengan frekuensi kelas modus yang tertinggi, F0 frekuensi sebelum kelas modus, F2 frekuensi sesudah kelas modus, I panjang kelas interval. Sekarang kita masuk pada contoh kasus, yaitu sebuah rumah sakit besar melakukan evaluasi terhadap beban kerja harian petugas rekam medis selama bulan Maret. Terdapat 30 orang petugas yang dicatat jumlah berkas rekam medis yang berhasil mereka entry setiap harinya. Berikut adalah jumlah berkas yang berhasil di-entry per hari oleh masing-masing petugas selama periode evaluasi. Data tunggalnya itu jumlah berkas per hari. 52, 60, 75, 48, sampai yang paling terakhir adalah 63. Maka yang menjadi pertanyaan untuk contoh kasus tersebut yaitu A. Buat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus Tarjas untuk menentukan jumlah kelas. Tentukan panjang kelas dan buat batas bawah dan batas atas setiap kelas. Buat kolom, titik tengah, dan frekuensi. Bagian B, hitung min dari data tersebut. C, tentukan kelas median dan hitung nilai median. D, tentukan kelas modus dan hitung nilai modus. Baik, pembahasannya yaitu kita terlebih dahulu mengurutkan nilai data terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Bisa kita lihat bersama 48, 52, 54 sampai ke angka 76. Maka setelah itu kita menentukan nilai N-nya, total keseluruhan angka tersebut yaitu 30, maksimumnya 76, minimalnya 48. Range yaitu max dikurang min, 76 dikurang 48 sama dengan 28. I-nya 28 dibagi 6 sama dengan 44,4. Kita bulatkan menjadi 5. Untuk menentukan kelas intervalnya, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 dikali N. Jadi hasilnya itu sama dengan 6. Maka untuk menentukan tabel distribusi frekuensi
yaitu kita menggunakan rumus Sturges, yaitu yang pertama di kolom 1 itu, nomor 1 itu 48 sampai 52. Itu kita dapat dari 48 sampai 52 itu ada di tengah-tengahnya itu ada jaraknya itu 5. 48, 49, 50, 51, 52. Sedangkan juga nomor 2-nya 53 sampai 57 jaraknya 5. Sesuai dengan tadi hasilnya itu 5. Frekuensinya kita lihat 48 sampai 52. Kita lihat dari data yang sudah kita urutkan tadi. 48, 52 berarti ada 2 angkanya. Jadi frekuensinya kita tulis 2. 53 sampai 57 kita lihat. Sesudah 52 ada 54 dan yang paling tinggi frekuensinya data tertinggi yaitu 57. Jadi 54, 55, 56, 57 angkanya ada 4. Kita tulis frekuensinya 4. Untuk menentukan nilai X, yaitu nilai tengah, yaitu kita tulis 48, 49, 50, 51, 52. Maka kita tentukan yang mana nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya itu 50. Begitu juga sampai selanjutnya. Kita tentukan nilai tengahnya antara 53 sampai 57. Jadi nilai tengahnya adalah 55. Sedangkan frekuensi titik tengah, cara menghitungnya yaitu frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 2 dikali 50 sama dengan 100. Di bawahnya juga 4 dikali 55 sama dengan 225. Maka kita masuk ke dalam menentukan min dari data tersebut. Tadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dikali H dibagi sigma F. Jadi hasilnya 1905 dibagi 30 hasilnya 63,5 sama dengan 64. Fx itu, sigma Fx itu kita totalkan dari 100 sampai 225, itulah Fx-nya. Baru sigma F-nya itu total keseluruhan datanya. Jadi 1905 dibagi 30 hasilnya 63,5 atau 64. Untuk menghitung nilai median dari data tersebut, tadi sudah kita tuliskan, kita cari bersama tabel distribusi, frekuensi, nilai tengah, frekuensi titik tengah. Sekarang kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Cara menentukan frekuensi kumulatif yaitu frekuensi nomor pertama dikali ditambah frekuensi nomor kedua. Frekuensi pertama tetap hasilnya 2, sedangkan untuk frekuensi kumulatifnya yang nomor 2 kita tambah yaitu frekuensi kumulatif 2 ditambah 4 hasilnya 6. Begitu juga selanjutnya 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 ditambah 8 21. 21 ditambah 6 27. 27 ditambah 3 sama dengan 30. Maka dalam menentukan kelas median, rumusnya N dibagi 2. N tadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka menentukan mediannya adalah L ditambah N dibagi 2 dikurang F sama dengan Fm dikali I. L sama dengan 65 ditambah 30 dibagi 2 dikurang F bagi 8 dikali 5. 63 ditambah 15 dikurang 13 dibagi 8 dikali 5. Hasilnya 63 ditambah 2 bagi 8 dikali 5. 63 ditambah 10 bagi 8 dikali 5 hasilnya 63 ditambah 1,25. Kita totalkan hasilnya adalah 64,25. Sedangkan untuk menentukan kelas modus dan menghitung nilai modusnya yaitu modus kita tentukan dulu F1-nya. F1-nya itu adalah
frekuensi tertinggi, F0 itu frekuensi sebelum, dan F2 frekuensi sesudah. Jadi, frekuensi tertinggi adalah 8, frekuensi sebelum adalah 7, frekuensi sesudah adalah 6. Maka, menentukan modusnya yaitu L ditambah F1 dikurang F0 dibagi 2 F1 dikurang F0 dikurang F2 dikali I. Jadi 63 ditambah 8 dikurang 7 dibagi 2 dikali 8 dikurang 7 dikurang 6 dikali 5. Hasilnya 63 ditambah 1 dibagi 16 dikurang 7 dikurang 6 dikali 5 yaitu 63 ditambah 1 bagi 3 dikali 5, hasilnya 63 ditambah 1,6 sama dengan 64,6. Jadi 64,6 adalah hasil dari nilai modus tersebut. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah materi yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih.